Robiah Al-Adawiyah, Cinta, Kemiskinan, dan Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Robiah Al-Adawiyah merupakan salah seorang sufi perempuan yang hatinya menyala-nyala karena cinta. Ia lahir sekitar 717 Masehi di Basrah. Keluarganya sangat miskin dan hampir tidak memiliki apa-apa. Namun kemiskinan itulah yang menjadikan ia jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika Robiah baru dilahirkan, kedua orang tuanya sedih karena tidak memiliki apa-apa. Bahkan minyak yang dapat menghangatkan perut anak pun mereka tidak punya. Namun ayah Robiah selalu percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ia selalu mengurungkan niatnya untuk meminta setetes minyak pun ke tetangganya karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kesedihan menyelimuti dirinya dan kekhawatiran akan Robiah yang masih bayi terus membayang-bayangi, ayah Robiah tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan datang menghiburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan tentang sesuatu yang menggembirakannya. Janganlah engkau bersedih karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu merupakan ratu kaum perempuan dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaumku. Tentunya pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan garansi, suatu kepastian tentang kedudukan atau makom seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pesannya. Besok pergilah engkau menghadap gubernur Basrah, Isa Az-Zaddan. Setiap malam engkau mengirimkan salawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu, berikanlah kepada orang ini, ayah Robiah, 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal. Setelah terbangun dari tidurnya, ayah Robiah langsung menangis sembari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menyuruh seseorang menyampaikan surat yang telah ia tulis kepada gubernur kepada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah surat itu sampai kepada gubernur Isa Az-Zaddan, sang gubernur pun menangis dan merasa malu kepada Nabi. Ia tidak saja membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin sebagai tebusan rasa malunya, namun ia juga menanggung seluruh kebutuhan keluarga Robiah. Bahkan ia mendatangi rumah ayah Robiah dan membujuknya agar selalu datang ke istana. Karena mimpi menakjubkan tersebut, Robiah mulai diperbincangkan. Seorang bayi perempuan yang lahir membawa cahaya cinta dan kedamaian. Dialah Robiah Al-Adawiyah. Kelak di kalangan para sufi, Robiah dikenal sebagai the mother of the Grandmaster. Ajaran mahabbahnya sangat populer, dan sampai saat ini banyak kalangan sarjana muslim maupun non-muslim yang mengkajinya. Kesucian hati Robiah merupakan anugerah yang menjadikannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena cintanya itulah wali agung ini kelak akan menjadi penengah bagi 70.000 orang sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Robiah yang sejak kecil sudah sedemikian cemerlang hatinya menyebabkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangga kepada perempuan sufi tersebut. Berkali-kali Nabi datang menemui Robiah, baik lewat mimpi maupun saat terjaga. Nabi membimbing Robiah mengenai cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena Nabi sendiri yang memandu jalan cinta Robiah, maka jadilah Robiah sebagai sosok agung dan sangat mengagumkan. Hidup melarat ternyata mendatangkan berkah bagi Robiah. Masa kecil yang penuh kekurangan rupanya menjadi jalan baginya untuk tersambung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
Kefakiran yang disandang Robiah bersama keluarganya merupakan jalan yang mengantarkannya kepada syafaat. Robiah mensyukuri kefakirannya, sebab panutannya yakni Rasulullah SAW juga fakir selama hidupnya. Kesamaan nasib inilah yang menyebabkan batinnya lengket dengan Nabi Muhammad SAW dan cintanya kepada Allah menyala-nyala. Tidak ada amalan khusus yang dilakukan Robiah untuk meraih cinta Allah SWT dan Rasulnya, kecuali menyalakan hati dalam cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya, serta mensyukuri kefakirannya. Hal inilah yang menjadikan mata batin Robiah selalu terbuka dalam menangkap petunjuknya. Ketika dewasa, Robiah dikenal sebagai tokoh sufi yang mengajarkan pentingnya totalitas cinta atau mahabbah kepada Allah SWT. Hanya melalui cinta manusia bisa berjumpa mesra dengan Tuhannya. Orang yang sudah dibelenggu dengan kemesraannya akan diberi hak memiliki jalan rohani untuk menemukan babus salam, yaitu sebuah pintu menuju alam musyahadah atau alam persaksian, dan perjumpaan dengan sang kekasih, sebagaimana ditempuh oleh Robiah serta para sufi agung lainnya, dilakukan dengan cara mendatangi atau menghadirkannya. Lebih lanjut, Robiah menegaskan tentang pentingnya seluruh aktivitas ibadah manusia dibaluti oleh rasa cinta, bukan mengharap imbalan atau surga. Karena itu, dalam salah satu penggalan doanya yang cukup populer, Robiah berucap, "Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku." Rasa cinta Robiah kepada Allah SWT sungguh sangat total. Ia tak memedulikan lagi imbalan surga dan siksaan neraka. Baginya, cinta kepada Tuhan merupakan segala-galanya. Tidak ada sedikit pun sisa dari cintanya kecuali untuk Allah SWT. Dalam konteks ini, Sufyan Ats-Tsauri pernah menyaksikan keberanian Robiah dalam menolak cinta seorang pangeran kaya raya demi cintanya kepada Allah SWT yang tak tergantikan. Dan suatu ketika, Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Robiah, "Apakah kelak engkau akan menikah?" Robiah menjawab, "Pernikahan merupakan kewajiban bagi mereka yang mempunyai pilihan. Padahal aku tidak mempunyai pilihan kecuali mengabdi kepada Allah." "Bagaimanakah jalannya sampai engkau mencapai martabat itu?" tanya Sufyan Ats-Tsauri. "Karena telah kuberikan seluruh hidupku," ujar Robiah. Lantas Sufyan Ats-Tsauri kembali bertanya, "Mengapa bisa kau lakukan itu sedangkan kami tidak?" Dengan tulus Robiah menjawab, "Sebab aku tidak mampu menciptakan keserasian antara perkawinan dan cinta kepada Tuhan." Demikianlah sekelumit kisah mengenai Robiah yang mampu mengobarkan api cintanya kepada Allah SWT sepanjang hidupnya. Beberapa kali ia menolak lamaran seorang laki-laki. "Penolakan terhadap dunia ini ialah perdamaian," kata Robiah menanggapi lamaran seorang gubernur. "Sedangkan nafsu terhadapnya akan membawa kesengsaraan. Kendalikan nafsumu dan jangan biarkan orang lain mengendalikan dirimu. Bagimu, pikirkanlah hari kematianmu. Sedang bagiku, Allah dapat memberiku semua yang telah engkau tawarkan itu, dan bahkan berlipat ganda. Aku tidak suka dijauhkan dari Allah walaupun hanya sesaat. Karenanya, selamat tinggal." Konsep mahabbah Robiah yang merupakan saripati ajarannya menjadi inspirasi para kaum sufi sesudahnya. Dalam kaitannya dengan konsep mahabbah,
Al-Ghazali mengatakan bahwa setelah mahabbatullah tidak ada lagi makom kecuali hanya merupakan buah darinya, seperti rindu atau syauq, intim atau uns, dan kepuasan hati atau ridho. Cerita hidup Robiah merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Ia hidup penuh dengan prinsip. Segala aktivitas hidupnya ialah manifestasi kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya tiada cinta sejati kecuali kepada Allah Sang Kekasih. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilalui lewat pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Tadhkiratul Aulia, Fariduddin Athor berkomentar tentang Robiah. Sang zahid mulia yang tinggal di balik biara orang-orang pilihan Tuhan, seorang wanita suci di bawah hijab ketulusan, terbakar api cinta, tenggelam dalam kerinduan, tersulut oleh gairah kedekatan kepada Allah, utusan kesucian Maryam, diakui semua orang, Robiah Al-Adawiyah. Semoga Allah merahmatinya. Sejak kecil, Robiah sudah memperlihatkan tanda-tanda seorang hamba yang kelak sanggup mempertaruhkan harapan-harapan duniawi demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran bila Robiah dewasa menjadi pribadi yang zuhud dan tidak diperbudak oleh dunia. Kepada Allah Subhanahu wa taala semata ia menggantungkan segala harapannya. Suatu ketika Malik bin Dinar menjumpai Robiah sedang terbaring sakit di atas kasur tua yang sangat lusuh. Kepalanya berbantalkan batu bata. Melihat kondisi tersebut, Malik bin Dinar berniat membantu. "Aku memiliki teman-teman yang kaya," katanya. "Jika engkau membutuhkan bantuan, aku akan meminta kepada mereka." Dengan tegas Robiah menjawab, "Wahai Malik, engkau salah besar. Bukankah yang memberi makan mereka dan aku ialah sama?" Malik menjawab, "Ya, memang sama." Robiah mengatakan, "Apakah Allah akan lupa kepada hambanya yang miskin dikarenakan kemiskinannya? Dan akankah dia ingat kepada hambanya yang kaya dikarenakan kekayaannya? Tidak," sahut Malik. Kemudian Robiah menegaskan, "Karena dia mengetahui keadaanku, mengapa aku harus mengingatkannya? Apa yang diinginkannya kita harus menerimanya." Dalam dialog tersebut, Robiah seperti ingin menegaskan pentingnya memahami dan menerima takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Prinsip itulah yang menjadikan hidup Robiah tentram dan damai. Bagaimana ketika baru lahir, kilau cahaya cinta di wajahnya tak pernah surut dan semesta bagaikan menangis ketika ditinggal pergi Robiah kehadiratnya.